Oke, lanjut dua kabar gacor. Kali ini kita lanjut bocoran rudal baru Indonesia, bos. Jika kemarin bocoran soal TRG 122 guided rocket dari Roketsan Turki yang 122 mm ya kan? Nah, kali ini versi yang panjang, besar dan berototnya, bos. Bukan lagi guided rocket tapi ballistic missile 610 mm Nalo. Lantas bagaimanakah itu, berapa unit, bagaimanakah konfigurasinya yang dikirim? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua, jika kemarin TNI Angkatan Laut yang mengeluarkan pernyataan resmi setelah Taiwan mengecam dan katanya meminta klarifikasi terkait latihan di perairan timur Taiwan, kini pemerintah Indonesia pun akhirnya buka suara nih. Bahkan juga kembali menyatakan soal One China Policy, kebijakan satu China. Nah, bagaimanakah itu sikap dan pernyataan pemerintah kita terkait protes dari Taiwan ini? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama bocoran terbaru lagi nih, bos, dari lembaga KRIS. Baru-baru ini menampilkan data yang pada 22 Mei 2026 ternyata juga mencatat kedatangan amunisi KAN asal Turki. Dan yang menarik, bukan satu paket, melainkan dua paket. Nah, paket pertama tertulis adalah 8 unit KAN missile in canister dengan nilai mencapai 67 juta dolar lebih, bos. Jadi konsep MiG ini, missile in canister ini, berarti ya rudal KAN-nya sudah ditempatkan langsung dalam kanister peluncurnya, bos, yang berfungsi membantu penyimpanan, transportasi, perlindungan sekaligus kesiapan peluncuran. Jadi ini bukan sekedar tabung kosong, melainkan bagian dari konfigurasi rudal siap operasi. Kemudian, paket kedua berisi 4 unit KAN Mechanical Training Missile atau MTM senilai 2,5 juta lebih US dollar. Nah, yang satu ini bukan amunisi tempur, bos, tapi bisa dibilang ini rudal dummy nih, 4 unit. Karena dari namanya dapat kita ketahui ini merupakan perangkat pelatihan mekanis untuk kebutuhan pelatihan personel. Mungkin untuk pelatihan penanganan, prosedur, dan simulasi operasional ya kan? Dengan kata lain, prajurit bisa belajar memainkan sistemnya tanpa harus membakar stok rudal tempur yang lebih mehong. Jadi inilah solusi hemat dan bijak untuk simulasi operasional, bos. Dan kalau digabung, kedua paket ini pun mencapai sekitar 69,75 juta US dollar yang terdiri dari 8 unit rudal KAN operasional dan 4 unit latihan. Dan ini juga menarik karena TNI Angkatan Darat sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa sistem rudal balistik KAN ini berada di Yonarmet 18 Buritkang, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dan pada 20 September 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana juga telah menyebutkan datang bertahap dan batch berikutnya terkait penyerahan kepada TNI Angkatan Darat. Mantap, jos. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah membahas respon TNI Angkatan Laut terhadap hebohnya kecaman Taiwan, sekarang kita naik satu level nih, bos. Karena yang angkat bicara kali ini bukan lagi hanya dari lingkungan militer, tapi pemerintah Indonesia langsung melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, bos. Pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin, dalam jumpa pers di kantor Kemlu di Pejambon, Jakarta Pusat, juru bicara Kemlu RI yaitu Ibu Ivoni Mewengkang memberikan penjelasan mengenai kontroversi latihan antara TNI Angkatan Laut dan PLA Navy, bos, setelah Taiwan mengecam kegiatan tersebut. Ibu Ivoni menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan pacing exercise atau PASEX secara terbatas. Dan yang paling penting, itu bukan latihan tempur, katanya. Menurut Kemlu, PASEX adalah praktek yang lazim dilakukan antara Angkatan Laut ketika kapal melintasi suatu kawasan. Tujuannya adalah membangun komunikasi, kepercayaan, hubungan persahabatan, dan diplomasi maritim. Bahkan, Indonesia menegaskan bahwa kerjasama maritim tak hanya dilakukan dengan China, Indonesia juga memiliki interaksi pertahanan dengan Rusia, Jepang, dan Amerika. Jadi nggak cuma satu kubu, bos, tapi semua kubu nih. Sehingga pesan Jakarta cukup jelas,
Jangan langsung membaca KRI Ngurah Rai bertemu kapal perang China, lalu menyimpulkan Indonesia sedang memilih kubunya Pak Xi Jinping. Enggak, bos. Ibu Foni bahkan menegaskan bahwa Indonesia tidak melihat kegiatan ini sebagai balancing siapa melawan siapa. Fokusnya adalah untuk membuka komunikasi dan membangun kepercayaan dengan berbagai negara. Jadi ibarat kata kalau kita lagi lihat orang main catur, nah posisi Indonesia ini adalah tetap duduk di meja sambil bilang, saya ngobrol sama semua pemain kok. Tapi papan caturnya jangan dibalik ya. Nah, tapi ada satu bagian dari pernyataan Kemlu RI yang ternyata jauh lebih menarik nih bos, yaitu soal One China Policy. Bagaimana sikap Indonesia ketika ditanya langsung soal lokasi latihan yang berada di kawasan timur Taiwan, wilayah yang dianggap oleh Taipei sangat sensitif, dan apakah Jakarta benar-benar bisa tetap netral tanpa konsekuensi geopolitik? Nah, disinilah ceritanya mulai panas. Simak videonya sampai habis. Oke, jadi ternyata Ibu Ivoni Mewengkang mengakui nih bos, bahwa pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa lokasi itu memang sensitif. Namun Jakarta menegaskan bahwa kehadiran KRI Gusti Ngurah Rai 332 di kawasan itu hanya berkaitan dengan rute pelayaran kapal saat kembali ke Indonesia setelah Oruda 2026 di Vladivostok, Rusia. Dan kemudian keluar pernyataan paling menggigit dari Ibu Ivoni. Katanya, Indonesia tetap berpedoman pada kebijakan One China Policy. Kebijakan satu China, bos. Namun ya, ini bukan berarti Indonesia sedang menyatakan dukungan terhadap tindakan militer China. Enggak, bos. Karena Kemlu juga menegaskan bahwa berbagai persoalan di kawasan harus diselesaikan secara damai melalui dialog, sembari menjaga stabilitas dan perdamaian regional. Jadi formula kita sebenarnya cukup jelas. Bekerja sama dengan Tiongkok, tetapi bukan berarti masuk kubunya Tiongkok. Berhubungan dengan Taiwan, tapi tetap berpegang pada One China Policy. Kebijakan satu China, kebijakan satu Tiongkok, bos. Masalahnya ya, walaupun Indonesia tidak menyatakan keberpihakan, tetap konsekuensi geopolitiknya sebenarnya admin lihat tetap ada nih. Yaitu China jelas mendapatkan nilai simbolik karena dapat melakukan interaksi angkatan laut dengan negara lain di kawasan timur Taiwan, ya kan? Kemudian Taipei yang melihat aktivitas itu melalui kacamata keamanan jelas khawatir. Takutnya Beijing sedang memperluas legitimasi aktivitas maritimnya di wilayah dekat Taiwan. Sementara negara seperti Jepang dan Amerika tentu ikut memperhatikan setiap pergerakan angkatan laut di kawasan strategis tersebut. Jadi bagi Indonesia mungkin hanya passing exercise, latihan sambil lewat doang ya kan, sapa-sapa, salaman-salaman. Tapi bagi dunia geopolitik Indo-Pasifik, satu pasek ini bisa berubah menjadi pesan strategis yang dibaca berbeda-beda oleh banyak pihak. Dan inilah menariknya bos, Indonesia, negara kita mungkin nggak sedang memilih kubu nih, tetapi posisi bebas aktif kita tetap membuat setiap langkah Indonesia diperhatikan oleh semua kubu. Kubu Tiongkok, kubu Barat ya kan, dipantau bos pergerakan kita. Yang merasa tersenggol pasti akan langsung berteriak. Sama juga dulu waktu kita melakukan latihan militer dengan negara-negara Barat bos, yang teriakan Tiongkok juga tuh. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.